Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita bisa melaksanakan Zoom meeting pada malam hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Aziz Septiatin SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter dan juga teman-teman sekalian yang hadir pada Zoom meeting ini. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami di mana kami di sini akan membahas sebuah studi kasus mengenai kebijakan ekonomi moneter. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga anggota kelompok saya. Saya Peti Kusmawati selaku moderator, kemudian ada keempat rekan saya, yaitu Bayu, Prima Putri Rahayu, Ida Fitri, dan Aida Ayu Putri. Baiklah, bisa teman-teman sekalian lihat bahwa ini adalah poin-poin yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada kebijakan moneter, di mana terdapat definisi kebijakan moneter secara umum, definisi kebijakan moneter menurut para ahli, tujuan kebijakan moneter, dan juga jenis kebijakan moneter. Kemudian yang kedua yaitu indikator kebijakan moneter, di mana kami akan membahas tingkat suku bunga dan juga uang yang beredar atau monetary aggregate. Kemudian yang terakhir yaitu ada studi kasus mengenai kebijakan moneter itu sendiri, dan kami juga akan memberikan bagaimana tanggapan kami terhadap kasus tersebut. Baiklah, langsung saja. Materi pertama yaitu definisi kebijakan moneter secara umum dan definisi kebijakan moneter menurut para ahli akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ida Fitri. Kepada Ida Fitri saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri itu tidak asing lagi bagi kita semua, yang seperti yang kita ketahui, kebijakan moneter adalah kebijakan dari bank sentral yang memiliki tujuan untuk memelihara dan mencapai kestabilitasan nilai mata uang. Secara garis umum, kebijakan moneter adalah proses mengelola persediaan uang sebuah negara agar dapat mencapai tujuan tertentu, serta seperti mengontrol inflasi, meningkatkan kesempatan kerja, atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Slide selanjutnya. Definisi kebijakan moneter juga ada menurut para ahli. Yang pertama itu para ahli Muana Nanga. Menurut beliau, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Yang para ahli yang kedua yaitu Boediono Moneter. Boediono. Kebijakan moneter menurut beliau adalah kebijakan yang tindakan pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi dalam situasi makro yang dilaksanakan. Yang ketiga itu M. Natsir. Menurut beliau, kebijakan moneter adalah monetary policy adalah segala tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter. Yang keempat yaitu Ferry Warjio. Menurut beliau, kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter dan juga jenis-jenis dari kebijakan moneter akan disampaikan oleh Prima Putri Rahayu. Kepada Prima, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, mengatur JUB yang berada dalam perekonomian dan masyarakat. Kedua, mempertahankan keseimbangan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Ketiga, membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Keempat, menjaga kestabilan ekonomi dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan arus barang dan jasa dengan persediaannya atau produktivitas. Kelima, menjaga kestabilan harga dengan cara mengontrol tingkat inflasi yang terjadi.
Keenam, meningkatkan kesempatan kerja dengan cara meningkatkan investasi sehingga membuka lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan kerja masyarakat. Dan terakhir ada memperbaiki neraca perdagangan dengan cara meningkatkan ekspor dan mengurangi impor atau sebaliknya. Dan selanjutnya. Jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi demi meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat ketika terjadi laju inflasi. Hal ini diwujudkan melalui perjualan obligasi pemerintah, tingkat suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Baiklah, itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Prima Putri Rahayu. Materi selanjutnya yaitu tentang indikator kebijakan moneter, yang mana terdiri dari tingkat suku bunga dan uang yang beredar atau monetary aggregate, akan disampaikan oleh Saudari Aida Ayu Putri. Kepada Aida, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan membacakan materi selanjutnya. Tingkat suku bunga. Kebijakan moneter yang menggunakan suku bunga sebagai sasaran antara akan menetapkan tingkat suku bunga yang ideal untuk mendorong kegiatan investasi. Apabila suku bunga menunjukkan kenaikan melampaui angka yang ditetapkan, Bank Sentral akan segera melakukan ekspansi moneter agar suku bunga turun sampai pada tingkat yang ditetapkan tersebut. Uang beredar yaitu monetary aggregate. Kebijakan moneter yang menggunakan monetary aggregate atau uang beredar sebagai sasaran menengah mempunyai dampak positif berupa tingkat harga yang stabil. Apabila terjadi gejolak dalam jumlah besar moneter, yaitu melebihi atau kurang dan jumlahnya yang ditetapkan, Bank Sentral akan melakukan kontraksi atau ekspansi moneter. Sedemikian rupa sehingga besaran moneter akan tetap pada suatu jumlah yang ditetapkan. Slide selanjutnya. Studi kasus kebijakan moneter. Bank Indonesia akhirnya memilih menaikkan suku bunga acuan. Bank Indonesia 7 days reverse repo rate sebesar 25 BPS menjadi 3,75% pada 23 Agustus 2022. Kebijakan itu merupakan respon dini dari otoritas moneter dalam rangka mengantisipasi lonjakan indeks harga konsumen atau IHK yang didorong oleh naiknya inflasi pangan dan energi. Bank Indonesia menilai perlu mengambil kebijakan menaikkan Bank Indonesia Rate. Berkaitan dengan kebijakan tersebut, Gubernur BI Peri Warjio mengatakan otoritas moneter mengambil keputusan itu dengan tujuan memperkuat kebijakan stabilitas moneter. Kebijakan itu sejalan dengan nilai fundamental, menyusul masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Ke depan tekanan inflasi IHK indeks harga konsumen akan meningkat, didorong tingginya harga pangan dan energi serta pasokan yang belum stabil. Risiko kenaikan inflasi administered price kian terbuka seiring dengan rencana pemerintah untuk mengotak-atik tata kelola BBM bersubsidi. Peri memperkirakan tekanan inflasi berisiko meningkat akibat kenaikan harga BBM, tingginya inflasi, volatil food, serta makin menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Aida Ayu Putri. Itu tadi adalah studi kasus tentang kebijakan moneter. Kemudian selanjutnya Saudara Bayu akan menyampaikan bagaimana tanggapan kami terhadap studi kasus tersebut. Kepada Saudara Bayu, saya persilakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Menurut tanggapan kami,
dari apa yang kami analisa, yaitu apa yang coba dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menaikkan suku bunga acuan menurut kami itu sudah cukup tepat, yang dimana mereka itu bergerak cepat dalam mengantisipasi lonjakan indeks harga konsumen atau sering disingkat IHK. Meskipun hanya sekedar prediksi, tetapi apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia didasarkan akan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global saat ini, yang bisa menjadi acuan. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, selain itu dengan adanya kenaikan suku bunga yang dilakukan BI memiliki beberapa dampak. Contohnya itu ada dua. Yang pertama adalah nilai tukar rupiah menjadi menguat. Yang kedua itu mengendalikan inflasi. Kenaikan suku bunga membuat modal asing masuk ke Indonesia karena investor akan tertarik dengan imbal hasil surat utang Indonesia yang menjadi menarik. Itu bisa mencegah aliran modal keluar sehingga rupiah menjadi lebih stabil. Berikutnya, mengendalikan inflasi. Kenaikan suku bunga akan membuat biaya pinjaman makin mahal, tetapi dapat menekan inflasi sehingga harga-harga bisa terjangkau. Dengan inflasi yang terjaga, maka daya beli rumah tangga juga terjaga. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Bayu yang telah menyampaikan bagaimana tanggapan dari kelompok kami mengenai studi kasus yang telah kami bahas. Itulah dia materi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu adalah sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk raise hand. Baiklah, kepada Saudari Mei Sinta, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini yang ingin saya tanyakan kepada kelompok kalian, bagaimana bisa kebijakan moneter dapat mempengaruhi berpengaruh terhadap perekonomian negara? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mei Sinta. Pertanyaannya akan kami tampung dulu. Saya ingatkan untuk menulis kembali pertanyaannya di kolom chat ya. Kemudian selanjutnya yaitu Saudari Yuliana Anggraini, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, jelaskan apa yang terjadi ketika Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter ekspansioner. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Yuliana Anggraini. Pertanyaannya akan kami tampung dulu. Yang terakhir yaitu Alda Febria Heti, dipersilakan. Saudari Alda. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya, mengapa kebijakan moneter diperlukan dalam suatu perekonomian yang ada di Indonesia? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Alda Febria Heti atas pertanyaannya. Kami akan menampung ketiga pertanyaan dari teman-teman. Saya meminta waktu untuk kami mencari jawabannya. Baiklah teman-teman sekalian, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama yaitu pertanyaan dari Saudari Mei Sinta akan dijawab oleh rekan saya Ida Fitri. Kepada Ida Fitri saya persilakan.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Miss Cinta. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana bisa kebijakan moneter dapat berpengaruh terhadap perekonomian negara? Jawabannya, kebijakan moneter dapat menjaga stabilitas ekonomi. Hal itu ditunjukkan melalui upaya dalam mengatur jumlah uang yang beredar secara seimbang dengan jumlah barang dan jasa. Jika jumlah uang yang beredar melebihi atau lebih sedikit barang dan jasa yang beredar, perekonomian akan terganggu. Kepada Sekian, saudari moderator. Baiklah, kepada saudari Mesinta, apakah sudah merasa cukup jelas dengan jawaban dari Ida Fitri? Baik, terima kasih kepada Ida Fitri atas jawabannya sudah sangat jelas. Baiklah, terima kasih kembali kepada Mesinta. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari saudari Yuliana yang akan dijawab oleh rekan saya, Aida Ayu Putri. Pada Aida, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuliana. Jelaskan apa yang terjadi ketika Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter ekspansioner. Jawabannya, Bank Indonesia akan menambah uang beredar di masyarakat. Semakin banyaknya uang beredar, maka dalam keseimbangan pasar uang bertambah. Kebijakan moneter ini akan menggeser kurva penawaran uang ke kanan dan akan memotong kurva permintaan lebih ke kanan bawah. Itu saja jawaban dari saya. Kembali ke moderator. Baiklah, kepada saudari Yuliana, apakah sudah merasa cukup jelas dengan jawaban dari rekan saya, Aida? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada saudari Yuliana yang telah berpartisipasi memberikan pertanyaan. Pertanyaan terakhir yaitu dari Alda Febria Heti akan dijawab oleh rekan saya Bayu. Kepada Bayu, saya persilakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Oke, pertanyaan dari Alda Febria Heti adalah, mengapa kebijakan moneter diperlukan dalam sebuah perekonomian? Jawabannya itu adalah pertama, tujuan utama kebijakan dari moneter itu adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara. Karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga, bank, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, kepada saudari Alda, apakah sudah merasa cukup jelas dengan jawaban dari rekan saya? Baiklah, sudah cukup jelas. Baiklah, terima kasih kepada Alda Febria Heti, Yuliana, dan juga Mesinta yang telah memberikan pertanyaan. Itulah dia presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya juga berterima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Zoom meeting kami. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.